Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Abdul Aziz, NRP 22101910001. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian timer on delay pada proyek workshop sistem digital mata kuliah workshop sistem digital. Eh, Langsung aja, rangkaian ini itu digunakan untuk melakukan timer sesuai namanya. Jadi timer yang dilakukan tuh bisa dihubungkan menggunakan relay. Jadi bisa digunakan untuk eh, menyalakan suatu alat elektronik dengan durasi waktu tertentu. Nah, langsung aja ke rangkaiannya. Di sini tuh terdapat beberapa label dan macam-macam. Di sini ada 3 macam: GND, in, dan 12 volt. Jadi untuk masukannya, ini ada ground, kemudian ini ada in nanti dihubungkan ke sini, kemudian sama 12 volt. 12 volt nanti digunakan sebagai tegangan pertama untuk masukan. Nah, 12 volt nanti digunakan pada bagian sini. Ini adalah rangkaian untuk regulatornya. Jadi dihubungkan ke dua buah dioda, kemudian dihubungkan dengan uh, sebuah regulator yang dihubungkan dengan dua buah kapasitor. Jadi melalui regulator ini, maka ini menggunakan regulator yang dapat mengatur tegangan menjadi output 5 volt. Kemudian dua kapasitor di sini digunakan untuk menstabilkan, kemudian ada ground. Output 5 volt nanti akan disebarkan ke seluruh rangkaian. Ini ada di sini, kemudian di sini. Nah, kemudian yang kedua di sini ada IC 555. Ini IC yang digunakan untuk timernya. Eh, di sini pada pinnya ini tidak urut, jadi ini diurutkannya bukan sesuai urutan pinnya, jadi sesuai kegunaannya, fungsinya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pin. Oke, yang pertama dua pin utama dulu itu pin V plus atau VCC dan pin ground. Jadi kita tahu VCC ini untuk tegangan input, tegangan masukan, kemudian ground untuk ground. Kemudian di sini ada reset sama trigger. Sesuai namanya, trigger ini digunakan untuk melakukan set terhadap flip-flop di dalam IC-nya. Dan reset untuk melakukan reset. Nah, uh, karena tidak dipakai, jadi reset ini dihubungkan ke 5 volt. Di sini kita tidak melakukan reset secara manual, tapi secara auto. Nanti itu ada lagi. Sedangkan untuk set pada trigger ini akan membuat outputnya pada pada pin 3 menjadi 1 ketika dia terhubung dengan 0. Nah, jadi basicnya di sini kan terhubung dengan 5 volt. Kemudian ketika di sini ada button dihubungkan dengan ground, atau kita bisa menggunakan pin ini tadi yang digunakan untuk men-trigger, itu dihubungkan dengan sini dihubungkan dengan ground, maka akan mengeset di pada triggernya menjadi 0 volt. Nah, ketika dibuat 0 volt maka outputnya akan menjadi 1. Nah, kemudian setelah menjadi 1, nah kemudian di sini akan menutup discharge. Jadi discharge ini akan terhubung ke sebuah transistor di dalam sini, transistor NPN pada kaki pada kaki kolektor. Nah, kemudian emitornya itu ke ground. Nah, kemudian sedangkan base terhubung ke output. Jadi gini, ketika outputnya bernilai 1, di sini maka dia akan base-nya itu nanti akan dibuat 0, base pada transistor. Nah, kemudian ketika base-nya 0, maka discharge akan tertutup. Otomatis di sini threshold di sini akan terisi. Jadi di sini ada 5 volt. 5 voltnya nanti terhubung ke sebuah resistor. Kemudian di sini kapasitor. Maka ini kapasitornya akan terisi. Terisi. Kemudian ketika thresholdnya bernilai 2/3 dari jumlah tegangan, maka akan membuka lagi discharge-nya. Jadi di sini thresholdnya juga akan men-trigger pin reset, men-trigger reset di dalam flip-flopnya. Jadi ketika dia terbuka lagi, maka discharge akan menarik tegangannya lagi sampai habis. Nah, ketika habis, maka outputnya akan menjadi 0 lagi karena dia sudah masuk lagi. Kemudian di sini ada CV, control volt. Control volt ini kalau kita tidak kita gunakan, jadi di sini kita hubungkan dengan sebuah kapasitor, kemudian kita hubungkan langsung dengan ground. Ini nanti gunakan untuk bersamaan dengan threshold. Jadi dia itu nanti ada masuk ke sebuah komparator di mana dia digunakan bersama dengan threshold. Jadi kita bisa mengatur
thresholdnya juga nanti menggunakan control volt, tapi kalau tidak digunakan maka dihubungkan dengan kapasitor dan ground. Oke, mungkin begitu penjelasan ininya. Jadi intinya di sini tuh resetnya untuk reset manual, trigger ini untuk melakukan set, kemudian threshold dan discharge ini untuk melakukan reset juga, tapi secara kita gunakan secara auto. Kemudian outputnya tadi kan antara 1 sama 0, jadi ketika dia set 1, ketika dia reset jadi 0. Nah, jika begitu, maka jika 1, maka ini akan nyambung ke resistor. Pada resistor di sini ada transistor. Jadi ketika base-nya di sini bernilai 1, maka dari kolektor bisa kirimkan tegangan tersambung ke emitor. Nah, ketika tersambung maka dari 5 volt bisa ke ground, otomatis rangkaian di sini akan menjadi rangkaian terbuka, rangkaian tertutup. Karena menjadi rangkaian tertutup, otomatis dari ini LED akan menyala, kemudian juga relay-nya juga akan dilewati tegangan. Kemudian sini ada dioda, dioda ini untuk mencegah ada tegangan baliknya. Kemudian ketika relay-nya menyala, otomatis di sini ada 3 buah pin digunakan untuk sebagai pin relay. Jadi di sini ada close, COM-nya, kemudian ini normally open. Jadi ketika by default dia akan terhubung ke normally close, maka ketika ini dilewati maka dia akan pindah ke normally open, jadi yang terhubung-hubungnya ini. Oke. Oke, selanjutnya untuk perhitungan dari timingnya yang tadi kan resistornya menggunakan resistor resistor atau trim pot, kemudian kapasitornya menggunakan kapasitor 22 mikrofarad. Nah, di sini variabel resistor itu nilainya maksimalnya 1 M atau 1 mega. Rumusnya itu nanti itu waktu itu 1,1 dikali R dikali C. Jadi 1,1 dikali 1 mega dikali 22 mikrofarad. Ini nanti maksimalnya. Nah, untuk menghitungnya misal 1 dikali 0,00022 2,2 kali 10 min. Kemudian dikali 1 juta. Maka sekitar 24,2 detik. Nah, di sini kalau misalnya kita coba misalnya 50%, 2 di sekitar 12 detik. 12 detik lebih dikit. Sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.